Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat berjumpa di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk beribadah online. Kita akan bersyukur kepadanya karena Tuhan Yesus sangat baik di dalam setiap kehidupan kita. Hingga pagi hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada. Kita akan naikkan pujian, Tuhan Yesus baik. Hatiku tenang berada
Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu yang begitu ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami menjadi perhatian-Mu. Kami menjadi berharga di mata-Mu. Mata-Mu tetap tertuju di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada di pagi hari ini. Itu semuanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah setiap pujian dan sembah syukur kami. Boleh naik di hadapan-Mu menjadi dupa yang harum di hati Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Bapa berkati dan urapi firman-Mu. Bahkan hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu. Tuhan, urapan baru turun atas kehidupan kami, kehidupan hamba-Mu. Dan setiap kami yang mendengar, kami bersama-sama boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Waktu ke depan di dalam kami mendengar firman-Mu, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Roh Kudus-Mu. Biar Roh Kudus yang mengambil alih. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Shalom, salam sejahtera buat seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita masih dengan sistem yang sama di dalam peribadatan kita, yaitu menggunakan media online. Harapan saya Bapak Ibu yang mengikuti di rumah bisa bersama-sama menikmati anugerah Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Baik, dalam kesempatan ini saya mengajak saudara sidang jemaat Tuhan dan saudara-saudara pendengar dimanapun saudara berada, kita akan membuka kitab Daniel pasal yang ketiga. Kita akan membaca mulai ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Kitab Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Begini bunyi firman Tuhan. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya bagi kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, kita melihat bagian ayat firman Tuhan yang sangat luar biasa yang hari ini menjadi nats kita di dalam khotbah pagi hari ini, yaitu Daniel pasal yang ketiga ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan memberikan sebuah topik, yaitu ketaatan kepada Allah dan konsekuensinya. Ya, ketaatan kepada Allah dan konsekuensinya.
Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang konsekuensi, sebenarnya untuk segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan di dalam hidup ini, semuanya ada konsekuensinya. Entah itu baik, entah itu jahat. Segala sesuatu yang kita kerjakan baik, nanti konsekuensinya juga baik. Sebaliknya, segala sesuatu yang kita kerjakan yang tidak baik, maka konsekuensinya juga tidak baik. Demikian dengan ketaatan kita kepada Allah, ada konsekuensinya. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang ketaatan, sebenarnya ketaatan itu adalah sebuah sikap yang nyata. Jadi bukan sesuatu yang tidak nyata, atau bukan hanya sekedar imajinasi atau hayalan, tetapi yang sebenarnya ketaatan itu adalah sesuatu yang dapat dilihat dan dapat dirasakan. Contoh hari-hari ini di tengah pandemi virus COVID-19, saudara, pemerintah menghimbau agar seluruh masyarakat Indonesia yang dengan jumlah yang cukup besar, yaitu 260 juta jiwa, dihimbau agar semua tidak keluar rumah. Dan kita melihat sejak diberlakukannya PSBB di beberapa kota-kota besar, maka masyarakat mulai melakukannya, masyarakat mulai mengerjakannya, masyarakat mulai mentaatinya. Dan bagi saya, ketaatan ini akan mendatangkan konsekuensi yang sangat baik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan segera maka kita akan memutuskan mata rantai penularan COVID-19 ini. Nah, saudara, kita melihat di sini bahwa bicara ketaatan kepada Allah itu merupakan sesuatu yang harus dikerjakan oleh setiap manusia, siapapun dia. Kita harus belajar untuk mentaatinya. Meskipun kita sadar ketika kita mau belajar mentaati Allah dalam situasi yang baik-baik saja, dalam situasi yang menguntungkan secara jasmani, maka kita mampu, kita dapat melakukannya. Tetapi pertanyaannya, bagaimana mungkin kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah ketika kita diperhadapkan kepada satu situasi yang sangat sulit, yang sangat genting dalam hidup ini. Maka itu adalah sesuatu yang sangat sulit, membutuhkan sebuah komitmen untuk bisa taat kepada Allah. Nah, kita akan belajar bersama-sama dari teks ini, yaitu dari kitab Daniel, pasal yang ketiga ini. Kita menemukan dalam satu perikop ini ada narasi yang cukup luar biasa, membawa saudara dan saya sebagai jemaat Tuhan untuk belajar tentang sebuah ketaatan kepada Allah. Sekalipun situasi yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego itu bukan situasi yang menjanjikan sebuah keuntungan bagi tubuh jasmaninya. Tetapi dari sini kita bisa belajar beberapa hal, saudara. Kita akan perhatikan bersama-sama bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka mentaati Allah bukan saja keadaan mereka baik-baik saja, tetapi dengan tegas Alkitab mencatat bagaimana mereka diperhadapkan kepada satu situasi yang cukup serius, yaitu ancaman, saudara. Coba kita lihat bersama-sama dari ayat-ayat firman Tuhan yang bisa kita lihat. Yang pertama mulai dari ayat yang kelima, saudara bisa melihat ayat yang kelima, saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah juga bisa melihat. Daniel pasal yang ketiga ayat yang kelima begini, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka
haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dari ayat 5 kita bisa melihat bahwa suatu nuansa, satu aroma yang mulai terlihat di sana. Ada ancaman bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego yang taat kepada Allah. Dikatakan ketika kamu mendengar bunyi seruling kecapi dan lain sebagainya, maka kamu haruslah sujud menyembah pada patung yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Ayat yang ke-6. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ayat yang ke-7. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bangsa, bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Saudara, kita melihat di sini bahwa Sadrak, Mesak, Abednego, mereka yang adalah orang-orang yang taat kepada Allah diperhadapkan kepada satu situasi yang sangat-sangat serius, di mana di sana ada ancaman dan konsekuensi daripada ancaman itu. Semua masyarakat yang ada di Babilonia tanpa terkecuali diharuskan untuk sujud menyembah kepada patung yang didirikan oleh Nebukadnezar, manakala mereka mendengar bunyi-bunyian seperti yang dikatakan di atas tadi. Dan sebagai konsekuensi, jika mereka tidak melakukannya, jika mereka tidak menyembah kepada patung, dikatakan akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saudara, kita melihat ada konsekuensi yang sangat berat yang harus dihadapi oleh Sadrak dan Mesak dan Abednego. Mereka yang notabene adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang setia kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang patuh terhadap ketetapan-ketetapan Allah. Tetapi dalam situasi yang sama mereka diancam untuk menyembah selain Allah. Ini satu hal yang sangat-sangat membutuhkan komitmen untuk taat kepada Allah. Sama seperti halnya kalau kita lihat bangsa kita hari-hari ini dihimbau oleh pemerintah untuk taat tinggal di rumah, jaga kebersihan, jaga pola makan, cuci tangan, jangan lupa istirahat yang cukup. Ini merupakan himbauan sekaligus ketegasan dari pemerintah untuk memutus mata rantai virus COVID-19. Dari satu sisi kalau kita tidak mentaati maka ada ancaman, yaitu akan terjangkit atau akan tertular virus. Tetapi jika kita mentaati, maka itu berarti kita tidak ada penghasilan karena harus berdiam di dalam rumah. Hal ini membutuhkan sebuah komitmen yang kuat untuk belajar mentaati di sini. Nah, kalau kita melihat di dalam konteks ini bagaimana Sadrak dan Mesak, Abednego, mereka diperhadapkan kepada sebuah situasi yang sangat-sangat serius. Kalau mereka tidak sujud menyembah kepada patung yang dibuat oleh Nebukadnezar, maka akibatnya atau konsekuensinya mereka akan dicampakkan ke dalam perapian. Tetapi dari teks ini kita melihat bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego, mereka bukan saja taat dalam hal mereka menerima kebaikan dari Allah, tetapi sekaligus mereka taat kepada Allah, mereka menunjukkan ketaatannya, kepatuhannya kepada Allah, bahkan ketika mereka sedang terancam oleh kematian.
ayat 16, coba kita lihat. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Dari ancaman yang dikeluarkan oleh Nebukadnezar sebagai raja di Babel, mereka mengatakan bahwa tidak ada gunanya kami menjawab kepada Tuanku. Ayat yang ke-17 dikatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ayat 18, tetapi seandainya tidak, kalau boleh saya tambahkan, seandainya tidak, perlu kamu tahu, hai Raja Nebukadnezar, dikatakan, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara lihat, ada satu ketaatan yang sangat serius yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dari ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18, kita bisa melihat sini mereka tidak peduli kalaupun ditolong atau tidak ditolong oleh Tuhan. Mereka tidak peduli. Mereka tidak mempedulikan nyawa mereka sekalipun harus masuk di dalam perapian. Asalkan mereka belajar untuk mentaati Allah yang mereka sembah, yaitu Allah yang sama saudara dan saya sembah hari-hari ini. Mereka tetap memiliki ketetapan hati, kalaupun ditolong atau tidak ditolong oleh Allah itu, maka dengarlah Raja, kami tidak akan menyembah patung. Artinya apa saudara? Mereka tetap percaya dan mempercayakan hidup mereka kepada Allah yang mereka sembah, dan tidak mau berpaling kepada Allah lain selain Allah di dalam Kristus. Saudara, mungkin ini yang perlu kita pahami sebagai orang-orang percaya yang ada di akhir zaman ini. Apapun keadaan kita hari-hari ini, kita harus memiliki sebuah ketetapan hati. Kita harus memiliki sebuah komitmen yang kuat. Apapun keadaan kita, ditolong atau tidak ditolong oleh Allah saat ini, kita harus tetap berkata, kami akan terus menyembah Allah yang hidup itu. Kami akan terus meninggikan Allah yang hidup itu. Kami akan terus mempercayai Allah yang hidup itu. Saudara, komitmen ini yang perlu ada dalam hidup kita. Karena kita melihat hari-hari ini, dunia yang dimana kita ada, sistem yang dimana kita ada hari-hari ini, kadangkala membuat saudara dan saya terpisah dari Allah. Tetapi melalui kesempatan ini dalam khotbah pada pagi hari ini saudara, saya mengajak untuk kita belajar bersama-sama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun mereka diperhadapkan kepada sebuah ancaman, sebuah konsekuensi yang sangat berat, tapi mereka tetap berketetapan hati untuk mau taat kepada Allah. Saudara, kita melihat dari narasi ini, ketika Nebukadnezar Raja Babel melihat bagaimana giginya, bagaimana kokohnya ketaatan mereka, ketaatan Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada Allah mereka, maka Alkitab mencatat meluaplah amarah Nebukadnezar. Coba lihat ayat yang ke-19. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lipat panas dari yang biasa. Saudara,
kalau kita melihat bagaimana meluapnya amarah daripada Nebukadnezar ini, saudara, secara manusia ada ketakutan yang bercokol di dalam hatinya, hati Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi dari teks ini saya tidak melihat bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka khawatir, mereka takut, tidak. Tetapi justru mereka semakin dikuatkan, mereka semakin meyakinkan, mereka begitu gigih mempertahankan ketaatannya kepada Allah yang mereka sembah siang dan malam. Lalu ayat yang ke-20 kita membaca, kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkan oleh raja itu sendiri untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka sungguh-sungguh pasrah kepada kehendak Allah. Jika Allah mengizinkan itu harus dilewati, sebagaimana yang mereka katakan di atas, ditolong atau tidak ditolong, kami tidak mau menyembah patungnya Raja Nebukadnezar. Dan sebagai konsekuensinya mereka harus diikat, mereka harus dilempar, dicampakkan ke dalam perapian. Ayat 21, lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Saudara, bayangkan dari narasi ini kita melihat begitu panasnya perapian yang telah membakar Sadrak, Mesak, dan Abednego, sehingga membuat orang-orang yang mencampakkan mereka bertiga ke dalam perapian itu justru mereka yang mengalami kematian, saudara. Begitu marahnya seorang Raja Nebukadnezar karena ketidaktaatan mereka kepada raja, justru membuat orang-orang Raja Nebukadnezar yang mati. Kita melihat di sini bahwa konsekuensi yang logis yang dialami, harus dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego membuat orang lain justru mati. Raja begitu marah, yang menyuruh agar memberikan perapian itu panasnya lebih, sehingga ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk dalam perapian, maka mereka akan mati. Tetapi ternyata itu tidak terjadi. Meskipun kita melihat bahwa konsekuensi logisnya mereka harus masuk dalam perapian, tetapi apa yang diharapkan oleh Raja Nebukadnezar, mereka tidak mati di sana di dalam perapian. Ternyata bukan saja konsekuensi logis yang mereka hadapi, tetapi saudara, kita melihat dari teks ini ternyata Allah sudah menyediakan pertolongannya, yaitu konsekuensi teologis. Kita belajar di sini bahwa ketaatan kepada Allah tidak saja kita mengalami konsekuensi logis sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, tetapi justru mereka mengalami konsekuensi teologis. Apa konsekuensi teologisnya? Kita melihat di sini konsekuensi teologisnya. Yang pertama, Allah meluputkan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari kematian. Konsekuensi logis, mereka harus masuk dalam perapian. Konsekuensi logis, mereka harus mendapatkan amarah yang panas daripada Raja Nebukadnezar. Tetapi konsekuensi teologis, mereka luput dari kematian. Saudara bisa membaca dalam ayat yang ke-26, kita akan melihat di sana bersama-sama. Ayat yang ke-26 dikatakan, lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari
api itu. Saudara lihat di sini bahwa konsekuensi teologis membuat Sadrak, Mesak, dan Abednego ini luput dari yang namanya kematian yang diharapkan oleh Nebukadnezar dan seluruh kawan-kawannya. Tuhan meluputkan mereka dari kematian, dari ancaman kematian itu. Padahal mereka sudah masuk di liang kematian, tetapi Tuhan bisa saja meluputkan mereka dari kematian. Saudara, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, dengarkan baik-baik. Setiap ketaatan kita kepada Allah ada konsekuensinya. Konsekuensi logis iya, tetapi ada konsekuensi teologis, yaitu Allah sanggup meluputkan mereka dari sekalipun kematian. Bukan hanya kecelakaan, tetapi kematian. Kita lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka terancam mati, sudah masuk di dalam kematian sebenarnya. Tetapi nothing is impossible with God. Tidak ada yang sulit bagi Allah untuk Allah bisa meluputkan mereka dari kematian. Kita bersyukur kita punya Allah yang hebat. Kita punya Allah yang berdaulat atas seluruh hidup kita. Dia bahkan sanggup menjadikan orang itu luput dari kematian. Jika hari-hari ini saudara di dalam menjalani hidup yang sangat sulit ini, mungkin seolah-olah saudara merasakan ada kematian di dalam pekerjaanmu, di dalam bisnismu, karena saudara dibatasi untuk tidak bisa keluar dari rumah. Tapi dengarkan baik-baik, kita punya Allah adalah Allah yang sama seperti yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia juga Allah yang sanggup melepaskan kita dari segala macam kematian dalam kehidupan kita hari-hari ini. Yang kedua, konsekuensi teologis yang didapat oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego oleh karena ketaatan mereka kepada Allah, yaitu Allah dimuliakan melalui hidup Sadrak, Mesak, dan Abednego. Salah satu saudara perlu kita ketahui, salah satu tujuan Allah menebus kita dari dosa adalah supaya namanya dimuliakan. Kalau saudara lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20, saudara akan membaca di sana 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Dikatakan begini saudara, dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Salah satu alasan Allah menebus kehidupan saudara dan saya bukan saja menyelamatkan, tetapi tujuan Allah menebus saudara dan saya dari dosa adalah supaya saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang dapat memuliakan Allah, yang dapat menyenangkan Allah, yang dapat menyukakan Allah. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego oleh ketaatannya mereka kepada Allah, maka konsekuensi teologis yang mereka alami adalah melalui hidup mereka nama Tuhan, nama Allah dimuliakan. Saudara bisa melihat ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28 dari Daniel pasal yang ketiga ayat 28. Begini bunyi firman Tuhan. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Saudara, dari mulut Raja Nebukadnezar sendiri keluar ucapan-ucapan yang memuliakan Allah. Nebukadnezar dengan tegas mengatakan, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego.
Artinya tanpa disadari, Nebukad sendiri ikut memuji Allah. Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia ikut memuji dan meninggikan Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Alasannya karena dikatakan di sini bahwa tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Nebukadnezar mengakui bahwa Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang luar biasa, Allah yang spektakuler. Makanya gak heran kalau Sadrak dan Mesak, Abednego, mereka tetap bersikuku, mereka tetap dengan gigih mentaati Allah yang mereka percaya. Karena Nebukadnezar juga mengakui memang sungguh luar biasa, Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang bisa diandalkan sekalipun dalam situasi nyaris mati, tetapi Allah itu sudah meluputkannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mulai melihat diri kita. Apakah melalui kehidupan kita, apakah melalui cara hidup kita, nama Tuhan sudah dimuliakan atau belum? Sadrak, Mesak, dan Abednego, oleh ketaatannya kepada Allah, mereka harus menghadapi konsekuensi logis, tetapi juga ada konsekuensi teologis, yaitu melalui hidup mereka nama Tuhan dimuliakan. Bukankah ini yang Tuhan inginkan dari hidup kita? Bukankah mereka sama seperti kita? Alkitab tidak mencatat bahwa mereka adalah seorang pastor, seorang pendeta, seorang pelayan Tuhan. Alkitab mencatat mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Mari saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar untuk memiliki ketetapan hati, mentaati Allah dalam situasi apapun. Sehingga melalui hidup kita, nama Tuhan dimuliakan. Orang akan berkata, terpujilah Tuhan yang orang-orang percaya sembah, karena Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Yang terakhir, yang ketiga, konsekuensi teologis yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang ketiga, mereka bukan saja luput dari kematian, mereka bukan saja melalui hidup mereka nama Allah dimuliakan, tetapi yang terakhir, yang ketiga ini, mereka mendapatkan kedudukan. Saudara, coba lihat ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30 kita melihat. Ayat yang ke-30, 29 sampai dengan ayat yang ke-30. Kita akan melihat. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah teladan ketaatan kepada Allah. Mereka adalah teladan di mana kita bisa melihat konsekuensi daripada ketaatan itu membuahkan hasil yang bukan saja meluputkan mereka dari kematian, yang bukan saja membuat Raja Nebukadnezar memuji Allah, tetapi justru Nebukadnezar sendiri mengatakan, aku akan memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi dan yang dikasihi Tuhan, dengarkan baik-baik. Dalam hidup ini memang
untuk kita belajar taat kepada Allah ada konsekuensinya. Konsekuensi logis dan juga ada konsekuensi teologis. Ingat baik-baik, kalaupun karena kita taat kepada Allah, kemudian kita harus dipersulit, kita harus mendapatkan perlakuan yang tidak adil, itu bukan sesuatu yang aneh, tetapi sebenarnya itu merupakan peluang untuk kita bisa melihat bagaimana Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Saudara, terus kita mau tingkatkan ketaatan kita kepada Allah. Sebab tidak sia-sia, tidak percuma jika di dalam situasi yang sulit yang saudara dan saya hadapi hari-hari ini, kita tetap mentaati Allah, maka kita akan melihat, kita pasti melihat konsekuensinya sangat luar biasa. Allah menyertai kita, Allah memelihara hidup kita, Allah terus menuntun hidup kita sampai kepada kedatangannya kali yang kedua. Mari terus taat, patuh, setia kepada Allah apapun keadaan yang kita alami. Maka kita akan melihat Allah terus menyertai hidup kita seperti janjinya. Allah adalah Allah Immanuel. Dia menyertai saudara dan saya bukan hanya untuk satu hari, tetapi sampai kesudahan zaman. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, selamat menikmati kasih karunia Allah dalam ibadah pagi hari ini. Mari sama-sama saudara, kita akan datang kepada Tuhan, kita akan mengucap syukur buat hari ini, buat ibadah ini, buat kebenaran firman Allah ini yang kita terima saat ini. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya, ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Bapa, seperti pujian ini, kami percaya firman-Mu ya Tuhan.
Firman-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan. Sebab itu apapun kondisi kami saat ini, apapun situasi kami saat ini Tuhan, kami tetap mau berketetapan hati mentaati kehendak Allah. Karena kami percaya tidak sia-sia saat kami belajar untuk mentaati firman-Mu. Bukan saja konsekuensi logis yang harus kami hadapi, ada ancaman, ada hinaan, ada fitnahan, tetapi ada konsekuensi teologis, yaitu Allah sanggup meluputkan kami bahkan dari kematian. Ada konsekuensi logis di mana Allah menggunakan hidup kami menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ada konsekuensi logis, Allah juga memberikan kami kedudukan, dan itu kami percaya ya Tuhan. Sebab itu dalam kesempatan pagi hari ini Tuhan tolong kami agar kami bukan saja mendengarkan kebenaran firman Allah, tetapi kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah, dan izinkan firman Tuhan itu yang akan menavigasi hidup kami Tuhan. Izinkan firman Tuhan itu yang akan menuntun kami sampai kepada kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan, telinga-telinga yang mendengar dimanapun mereka berada. Mereka juga mengalami berkat sama seperti ketika kami yang ada di tempat ini. Hamba mau menyerahkan setiap kami yang sudah terlibat dalam pelayanan pagi ini, biar Tuhan juga yang akan memakai kami untuk lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tambahkan talenta, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami, supaya di hari-hari akan datang kami akan semakin maksimal di hadapan Tuhan untuk kami mempermuliakan nama. Bapa, dalam kesempatan ini kami juga tetap berdoa buat tenaga medis, para dokter, para perawat, para supir, tenaga relawan yang hari-hari mereka mendedikasikan hidup mereka tanpa mempedulikan kesehatan mereka. Mereka berjuang sedemikian rupa. Dari tempat ini kami berdoa, Tuhan tolong mereka, berkati mereka, berikan tubuh yang sehat untuk mereka tetap menjalankan tugas mereka semaksimal mungkin sampai segala sesuatu boleh berlalu. Kami berdoa buat pemerintah kami, Tuhan memberi hikmat untuk menyelesaikan problem bangsa ini Tuhan, berkaitan dengan pandemi virus COVID-19 ini, sehingga semuanya boleh terlalui karena pertolongan Tuhan. Tuhan memberi hikmat kepada Presiden, pada Wakil Presiden, seluruh jajarannya, sehingga kami boleh melihat negara kami pasca pandemi COVID-19 ini, negara kami akan bangkit, negara akan dipulihkan, negara akan diberkati, karena kami punya Tuhan yang hidup, yaitu Allah di dalam Kristus Yesus yang kami percaya. Jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan juga melawat satu persatu. Dalam pekerjaan mereka Tuhan berkati, kesehatan mereka, rumah tangga mereka, kebutuhan mereka setiap hari Tuhan juga yang mencukupinya, sehingga kami semua menikmati kasih dan kemurahan Tuhan yang tiada berkesudahan. Terima kasih Bapa di surga. Doa kami buat setiap gereja Tuhan, umat Tuhan dimanapun berada, Tuhan juga memberkatinya. Ini doa kami Bapa, yang kami pertalaskan demi nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pulang dan terimalah berkat kasih karunia, anugerah yang daripada Allah Bapa di surga, kecintaan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus turun dengan limpah menyertai saudara dan saya hari ini
sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita akan